Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya di sini Awaludin Awal YouTube channel. Ya, sobat YouTube, sekarang malam-malam ini saya lagi jalan-jalan ke daerah Bojong, Bintaro, yaitu Pondok Ranji, daerah Rawabadak ya Pak ya, Bintaro. Ini di gang apa Pak kita sekarang? Gang Bojong. Gang Bojong. Nah, kita sekarang ketemu dengan Bapak Ustadz yang tukang layangan ini. Nah, saya mau nanya-nanya dan saya mau kepoin nih Bapak yang punya layangan banyak di sini. Dengar-dengar kan kemarin kita ikut kontes tuh, kebenaran anak Bapak nih ada yang masuk juara. Jadi mereka komen-komen, terus kita kenal di situ, juga kita review di situ. Jadi mereka istilahnya ngajak kita untuk memperkenalkan layangannya. Nanti sobat YouTube ikutin videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Ini antik sekali. Nanti layangan apa yang dibuat sama Pak Ustadz Adi ya Pak? Mahadi. Pak Ustadz Mahadi. Pak Ustadz Mahadi ini sering mengadakan acara kontes-kontes layangan koang maupun layangan pagi juga. Nah itu dia sobat YouTube, pengen tahu videonya jangan di skip. Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu Pak. Nih Pak Mahadi udah lama Pak bisnis layangan, bikin layangan? Iya, kalau dibilang lama cukup lama. Ya. Kenapa? Saya dasarnya itu suka dari masih kecil. Iya, suka layangan gitu ya Pak. Suka layangan. Ya kalau bicara sejarahnya ya lucu juga. Pernah nyebur ke Empang, nyebur comberan, tancap kawat duri, gara-gara ngejar layangan. Mata kita kan ke layangan. Iya. Dari itu saya mulai belajar. Saya beli layangan, tapi bukan buat saya mainin, bisa bongkar. Iya. Saya ingin belajar itu kan, ukurannya semua segala macam. Layangan yang udah dikerahkan. Layangan gede ya, contoh layangan seperti ini, layangan besar. Di sini kan lebih dikenal layangan gebang. Layangan gebang. Padahal ini bedanya, ini gebang itu yang enak satu calung. Coba Bang angkat Bang layangannya Bang. Lihatin ke kamera. Oh, nah kali ini udah jadi kali ya? Yang ini bagus Pak. Ini bagus. Ini belum jadi Pak. Ya tinggal ekornya aja. Oh, tinggal ekor. Oh, ini pakai ekor. Pakai ekor seperti itu Pak. Iya. Ini layangan kebang. Ada lagi satu lagi nah. Nah, sobat YouTube, layangan kebang ini nanti kita dengerin ya, ada sejarahnya nih. Sejarah. Pak Mahadi, Pak Ustadz Mahadi, nanti kita dengerin ada sejarahnya. Apa sejarahnya layangan disebut layangan gebang? Iya. Itu kalau gebang di Betawi khususnya itu kalau mungkin bahasa Jawanya sedaren, bahasa Sundanya peteng. Nah, kenapa di Betawi lebih top disebut layangan gebang? Karena dulu pita yang dipakai, yang di sekarang banyak pita ini segala macam film, dulu itu pohon gebang. Oh, itu pita film itu namanya itu kebangnya Pak. Jadi sejarah itu memang gebang itu diambil dari nama pohon. Pohonnya itu seperti kipas gini, pohonnya besar tinggi, yang naik juga orang-orang tertentu. Nah itu diambil daun yang mudanya, ada berapa janurnya. Itu panjangnya jadi bisa 2,5 meter. Itu yang dibikin Daunnya itu, nah itu diambil, dipotong sesuai keinginan, direbus, ada yang direndam. Nah itu nanti dikerik ya, ada dipesu supaya lemes, sehingga menghasilkan suara yaitu yang tidak pernah ada tergantikan. Iya, ini kan asik banget ya sobat YouTube ya. Nah, itu kan dulu ya Pak, itu dulu. Tapi dulu. sekarang dimodernisasi lagi dengan tali pita ya Pak ya, dengan tali pita. Ya. Sementara kalau menurut saya nih, kalau emang masih ada itu dulu alami banget ya Pak ya. Alami banget. Itu pengalaman asal muasal ini yang bunyi layangan koang itu ya Pak. Itu sekarang diganti anak-anak modernisasi itu dengan pita. Di daun dulu mah daun pohon ya Pak. Namanya pohon gebang. Pohon gebang itu daunnya aja ya Pak. Daunnya yang muda itu. Iya, daunnya yang muda. Ternyata asik ya. Sampai sekarang itu masih disebut layangan, khususnya layangan yang saya buat itu namanya layangan gebang. Layangan gebang. Padahal itu gebang sendiri udah pohonnya nggak ada. Udah nggak ada. Jadi diganti dengan pita. Jepang, pita film, ya banyak lah. Iya, sekarang. Macam-macam ya Pak ya. Iya, itu dia. Itu kenapa disebut layangan gebang. Dan terus ya kalau bicara pengalaman, alhamdulillah nih 3 bulan ya, kita sudah menjual kurang lebih sekitar 60-70 layangan yang saya buat sendiri. Udah 3 bulan ini. 3 bulan ini
Itu pun di awal saya malas karena nggak ketemu benang ini. Ya. Dan Ini susah nyarinya. ini benang apa Pak namanya Pak? Namanya benang tambang. Nah ini sobat YouTube ya, ini benang tambang namanya. Tapi kalau saya lihat ini bukan kayak tambang ya, kayak dari karung plastik tapi dibikin ini ya Pak, dilipat-lipat gitu ya, kayak kayak didendan gitu modelnya ya. Kayak dipelintir-pelintir, tapi lebih asik, lebih kuat ini. Lebih kuat. Iya, dan ini nyaman bahan di tangan. ini bahannya bahan dari karung itu ya Pak, karung plastik ya Pak. Karung plastik. Iya. Ini bener-bener. Coba Bang dekatin kamera Bang. Siapa tahu penonton mau lihat Bang. Dekatin ke kamera Bang. Ini contoh yang udah digulung. Ini contoh, itu contoh yang Itu udah kan yang masih digulung. utuh. Nah, kalau ini yang udah digulung Bang, ini udah ada gelasannya Bang. Ini udah gelasan ini. Nah, Yang iya. seleranya sesuai selera, ada yang pakai kaleng, Iya. ada yang kayu X segala macam itu. Iya, yang kayak ada salibnya gitu. Jadi itu kalau di sini umumnya pakai kaleng. Iya. Ini talinya tadi tali apa Pak namanya? Tali kalau kita kenal sih dari dulu benang tambang namanya. Benang tambang ya. Dulu ini banyak diproduksi di daerah sini nih, Serua, Oh, Serua. Jombang. Berarti Dulu orang sini juga yang produksi orang ya sini, Pak, orang sini Pak asli RT, ya. Pak RW, bahkan Iya, iya. bosnya juga ini Pak Haji orang Kedaung. Tapi anehnya di daerah sendiri situ asing karena layangan di situ bentuknya rata-rata tuh pakai rami. Nah layangan yang saya buat untuk diagram segini saja ukuran 2 meter itu mempunyai bobot kurang lebih 40 sampai 45 kilo tarikan. Gini Pak, stop dulu Pak. Ini waktu itu saya pernah lihat Pak, orang yang bikin, yang nyusun tali Iya, ini nih tadi. Pak. Kan tali ini nih 2 atau 3 dipelintir begini nih Pak. Betul. Nah, jadi ini emang nggak pakai mesin teman-teman ya. Nggak Manual. pakai mesin, ini manual melintir ini. Karena saya udah lihat dengan mata saya sendiri, emang dipelintir begini-begini nih. Dipasang kira-kira talinya nih berapa, 3 apa 2, 3 ya kalau nggak salah. Nanti dipelintir di sini. Jadi dia tersusun gitu rapi. Tapi melintirnya nggak sembarangan pelintir. Emang ada ilmunya, ada taktiknya, ya teknisnya. Iya Pak ya. Ini tapi kalau udah jadi banyak begini, kita kelihatannya kayak mesin ya Pak. Kayak mesin. Iya kayak mesin. Jadi Ini masih- pembuatan masih manual. manual. Manual banget ini. Iya kalau kita pikir-pikir zaman sekarang masih ada manual sampai sebanyak ini ya Pak. Iya sampai ribu-ribu meter gitu. Iya. Ya, Ini kreativitas, kreatif banget nih. Alhamdulillah kita juga udah ya sekitar 50 kilo lebih. Iya. Ini kan dibikin secara kilo. Iya, kiloan, Pak. Secara kilo. Heeh. Jadi dari satu apa namanya bandar yang memang sekarang rada susah dicari. Kenapa? Saya sudah nyaman kurang lebih 15 tahun saya pakai benang ini. Iya. Karena kemarin beberapa dicari nggak ada karena alasannya mungkin barangnya tidak dikirim karena COVID. Alhamdulillah sekarang ketemu, jadi saya buat lagi layangan. Jadi kemarin sih saya sebetulnya malas buat layangan. Iya. Karena satu saya lihat mutu atau kualitas bambu yang mendukung ya dasar layangan itu bagus. Dari bambunya. Pak. Bambunya memang harus berkualitas. Nggak Jadi, sembarangan bambu. Tidak semua sembarang bambu. Contoh bambu hitam yang kita pakai Iya. kurang tua. Nah, terus ada orang ini udah bawa, udah beli. Iya. Nah, saya tahu kualitas mutu bambu itu di samping kurang tua juga kurang kering. Nah, nanti ketika dipasang kan jadi layangan, maka dia akan membentuk kayak patah sih enggak, tapi melengkung gitu. Iya. Meleyot, badannya gimana ya? Iya. Ya pokoknya ngendoy aja. Letoy lah, letoy. Itu. Gitu, Pak, ya. Nah, itu kalau saya karena memang alhamdulillah untuk wilayah Pondok Ranji, Rengas, Rempoa, Pondok Aren, bahkan pernah ada juga yang sampai apa namanya ujung Blor ya. Iya. Itu ke kita Kamal mau pernah saya diajak, dia undang untuk masuk di toko-toko layangan. Iya. Alhamdulillah produk yang saya buat ya memang sesuai dengan selera mereka. Cuma waktu itu tadi saya bilang saya kesulitan masalah ini, sekarang alhamdulillah sudah ada Tali, dari tali dan pita film. Kita film buat Pita kebangnya film tadi. untuk yang gantinya kebang itu. Itu pita film yang kita pakai, jadi bukan semua jenis film, khususnya film-film impor. Oh, lain juga. Oh, tergantung juga kualitasnya ya Pak, kualitas pita filmnya ya. Ini COD-nya temporary dari Tangerang City, tapi alhamdulillah ada teman Jogger. Dia memang tahu kesulitan saya nyari pita ini. Oh, Ini pita ini ada 2 jenis, ada yang dari plastik, ini fiber. iya 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 iya. Kelebihan Nah, ini dia. fiber itu lebih
kenyal dan menghasilkan suara lebih nyaring, ngering. Yang lebih kering. Yang plastik. Di dalam itu ada 2 jenis. Kalau ini yang apa Pak? Ini yang fiber. Yang fiber, satu lagi plastik, satu lagi fiber. Yang lebih bagus fiber. Fiber. Oh. Jadi dia lebih kenyal. Nanti menghasilkan suara kalau bambunya itu dukung kaku ya. Itu ada ngerik, ada ngorok, pokoknya lebih bagus dibanding yang plastik. Nah, contoh untuk pita yang kita gunakan. Nah, ini kalau film-film biasa, ini giniin putus. Artinya nggak mungkin nahan bambu tegang, ditahan oleh pentil kiri kanan, dan setiap detik ketika layangan terbang itu kan terpa angin. Iya. Nah, maka akan gampang putus. Iya. Nah, makanya kita cari ini pengganti pohon gebang yang sudah punah bahkan tidak ada, namun namanya masih. Ini diganti pita film. Pita ini satu bisa dijadi 3 atau 4 tergantung selera kita. Kalau layangannya kecil, kalau dibagi 4 nanti kena power, kurang tarikan ya, nggak bunyi. Namun untuk layangan besar 2 meter ke sana kita cukup bagi 3. Jadi suaranya nanti lebih kayak gapangan gitu. Ngorok lebih keluar apa namanya suaranya. Iya. Jadi tidak semua pita film, nanti kalau ada teman bilang itu temennya apa itu pita bagus tolong beli gitu. Tapi dites aja. Sobek kalau di sini sobek putus itu berarti nggak bisa membuat gebang. Iya. Nah, karena gebangnya juga untuk supaya ini menghasilkan suara nyaring, bambunya harus bonggol, bambunya harus tua. Semakin panjang bentangan bambu, 1 meter, 2 meter. Apalagi layangan Jawa itu gapangan yang lebih panjang dari badan layangannya, maka akan suaranya lebih keren, asik, lebih keren. Iya Pak, benar-benar Pak suaranya ya. Jadi tadi bicaranya kenapa topnya di Bojong dan Betawi khususnya itu layangan gebang atau layangan koang. Iya. Orang mungkin nggak tahu apa sih gebang. Gebang itu tadi saya bilang mungkin untuk Jawa Sedare, untuk Sunda Peteng. Tapi kalau di Betawi itu memang dulu ada pohonnya. Ada pohon. Sebelum pakai pita-pita sekarang film, pita Jepang apa segala macam. Ya, sekarang pohonnya udah punah. Iya. Jadi diganti dengan pita film sekarang. Tapi modernisasi anak-anak sekarang yang memang lebih mudah kita dapat. Lebih mudah dapat, terus lebih gampang juga ya Pak. Gampang. Kalau itu kudu direbus dulu ya Pak. Prosesnya kan tadi Bapak bilang ya. Ngambil juga harus yang ahli karena pohonnya tinggi, pohonnya juga besar. Terus itu harus direndam berhari-hari sampai nanti dikerik atau diiris sesuai yang diinginkan. Namun hebatnya kan itu alam, diganti apapun kalau memang ada. Itu kemarin kayak teman dari Ciledug Larangan sampai dari Kampung Baru deh ya, daerah apa yang banyak kembang, yang banyak orang jual kembang, Rawblong. Iya. Nah, kebetulan kan ikut sama kita sini. Iya. Ustaz pernah lihat nggak pohon kembang? Karena kita tahu pohon kembang sama-sama. Iya. Dia bilang Pak atau Mas Bang, saya juga nyari kalau ada kan gitu. Karena pohonnya udah punah. Jadi kalau bicara Betawi itu pohon gebang orang tahu semua gitu. Pohon gebang itu mirip apa Pak dia? Pohonnya mirip pohon aren, tapi kembung. Kembung lebih besar. Iya. Juga konon karena kita nggak tahu itu. Ya. Buahnya juga kayak buah aren bukan? Dia buahnya lebih kecil. Lebih kecil. Kayak palang putri buahnya. Jadi kalau udah usianya udah sampai puluhan tahun. Itu daunnya cirinya pokoknya dia kayak palem kipas pecah 5. Namun tingginya daun itu bisa daunnya aja 2 meter. Tapi itu batang pohonnya berduri gak Pak? Pohonnya nggak berduri, tapi batang pelepah yang kayak apa kelapa itu ada durinya. Itu ada durinya. Makanya, terus dia modelnya model pohon pinang ya Pak? Iya. Pokoknya pohon tunggal. Iya pohon tunggal. Tapi memang itu cukup besar. Banyak di Sumatera. Saya baru ingat banyak di Sumatera. Hidupnya di rawa-rawa Pak. Betul. Iya banyak. Rawa, pinggir kali, makam-makam tua gitu. Oh itu. Ciri daunnya kayak gini aja. Kayak kipas gitu. Berkipas banyak Pak. Saya tahu Pak. Daunnya begitu. Banyak Pak. Kalau di sana, kalau di Sumatera itu namanya pohon nibung. Iya. Tinggi, pohonnya tinggi makanya kenapa dia mahal. Dan sekarang berapa juga orang dia beli. Tak satu daun itu kuat. Jadi dia punya serat ke sana. Itu. Di Sumatera masih banyak Pak. Ke sini. Jadi ketika nanti sobek atau putus, itu bisa dijahit. Itu hebatnya cuma dimiliki daun
kebang. Terus batangnya juga buat bikin lantai gubuk Pak. Ah, bisa. Iya, diserut Bang, diserut bisa licin loh Bang. Katanya bisa ada Keren. sagunya juga. Iya, ya ada sagunya. Terus kalau ini yang mudanya, yang paling ujungnya bisa disayur Pak. Iya. Umbutnya namanya kan. Umbut. Nah itu. Iya. Jadi kayak model kelapa gitu kan Iya, Pak. iya, Diambil betul. ujung yang mudanya, Iya, itu Bu. bisa disayur. Oh itu namanya kebang. Kebang. Kalau di Sumatera nibung Pak. Oh, Nibung. iya. Bisa Emang itu. kayak pohon pinang tapi tinggi-tinggi Bang. Tinggi-tinggi banget dia. Heeh. Emang ya itu. Iya, Benar, itu benar. Heeh. kalau Hidupnya di rawa-rawa. nanti teman-teman atau ada yang dapat itu kalau mau nyoba itu nanti suara yang dihasilkan itu tidak bisa disamakan dengan pita-pita era sekarang yang kita pakai. Paling bagus. Itu alami paling Iya. bagus. Itu dari kakek saya, dia dulu lagi itu memang selalu ketika mau main layangan seperti ini nyarinya daun itu. Heeh. Dulu banyak didapetin di sini. Ya, emang pohon itu emang banyak gunanya. Terus pohonnya juga bisa dibelah-belah dibikin lantai gubuk. Bisa. Iya, bisa. Terus kan tengahnya itu kan ada umbut dan trasnya gitu kan dibuang tuh. Jadi dia kayak bambu gitu Bang jadinya. Nanti. Kalau batangnya sih katanya dalamnya ada sagu. Iya ada sagunya Pak. Kalau di Palembang, di Sumatera banyak, di Rawa waktu itu. Saya tahu sekarang karena udah banyak kelapa sawit kan mungkin udah habis. Kegeser, juga. dia kegeser. Iya, kegeser juga kali. Oke, sobat YouTube ya, kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz Mahadi di sini di kediamannya. Kita datang malam-malam ke sini. Ternyata Pak Ustadz Mahadi memberi wejangan yang paling baik buat kita semua. Apa yang itu dinamakan peteng ya Pak tadi ya, peteng. Gebang ya, yang menghasilkan suara merdu pada layangan-layangan yang disebut koang gitu ya Pak sekarang ya Pak ya. Nah itulah dia tadi sejarahnya sobat YouTube. Nah, kalau mau tahu ternyata pohon ini saya cerna-cerna, saya masih kecil juga, saya masih SMP, masih di Sumatera. Di Sumatera masih ada, mungkin insya Allah sekarang masih ada juga. Itu kalau di Sumatera disebut pohon nibung karena banyak sekali gunanya. Itu satu pohon memang pohonnya tinggi kayak pohon seperti pohon pinang gitu. Iya, kadang-kadang ada yang besar, kadang-kadang ada yang kecil juga. Iya, tergantung tempat dan kesuburan. Itu daunnya dulu dibikin suara itu ya Pak, yang sekarang diganti dengan pita film ya. Terus pita film ini sudah dijelasin oleh Pak Ustadz Mahadi tadi sobat YouTube ya. Ada beberapa jenis pita film yang bisa digunakan yang berbeda-beda suaranya. Ada yang pita film kualitasnya rendah, ada yang kualitasnya tinggi ya Pak ya. Yang paling bagus fiber. Oke, itulah kita hari ini dapat ilmu, itulah sejarah kebang yang ada di layangan-layangan peteng atau layangan koang yang sekarang lagi diganti dengan pita film. Namanya calung itu identik pakai rumbe-rumbe. Oh iya. Nah, Iya, rumbe-rumbe yang di pinggirnya Pak. Yang di pojok yang kami buat atau saya buat itu namanya bondol. Oh. Jadi ditambahkan nanti kalau sobat itu bisa lihat nanti calung, tapi calung bondol. Calung bondol. Calung bulan. Ya. Anaknya seperti ini setengah lingkaran. Iya iya. Iya. Ini nggak pernah ada tambah-tambahan brewok atau apa yang saya buat. Iya. Contoh itu ya. Nah ini dia. Ini coba Bang, abang situ Bang. Kita foto Bang sini. Ya. Ini namanya calung Bang. Calung apa? Bulan. Calung bulan ya Pak. Iya. Anaknya yang setengah bulan sabit. Oh iya. Ini calung bulannya teman-teman. Ini berukuran berapa Pak yang ini Pak? Kayaknya 2,5 meter. Ini udah pernah diterbangkan Pak? Ini khusus kami terbangkan malam. Oh malam. Di dalam. Oh iya teman-teman, saya juga kurang jelas. Ini calung bulan ukuran 2,5 meter tuh, ada lampunya. Jadi ini khusus layangan malam ya Pak. Nanti kalau sobat YouTube mau lihat tutorialnya, insya Allah nanti kita ini di part berikutnya ya. Kita ada tutorial untuk cara membuat layangan malam ya Pak. Beda dengan siang. Beda dengan siang. Tapi ini nanti aja lah kalau Iya. bocorin nanti kan udah. Iya. Nanti itu tergantung angin malamnya ya Pak. Cara-cara pembuatannya. Oke, sobat YouTube semuanya. Jelas ada perbedaan. Oke Kak, Pak. Bagus banget ini layangan film.
Oke sobat YouTube semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas perbincangannya, atas ilmunya. Ya, hari ini kita dikasih ilmu, ya, dikasih kabar buat pecinta-pecinta layangan yang ada di seluruh Indonesia tentunya ya. Mungkin kalau yang ada di desa, di pedesaan itu mungkin masih ada pohon itu, pohon kebang atau pohon nibung. Kalau di Sumatera, nggak tahu di daerah lain, mungkin di Sulawesi atau di mana itu pasti banyak, karena kekayaan Indonesia ini belum habis, masih banyak rawa-rawa. Karena pohon ini saya pikir, ingat-ingat emang hidupnya di rawa, saya pernah tahu. Ya inilah dia, namanya kebang, pohon kebang ya Pak. Kalau di daerah Betawi, daerah Jakarta, Betawi Tempo dulu, itu namanya kebang. Oke sobat YouTube semuanya ya, sukses selalu.